pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Hemalia Desi Kirana, mahasiswi Bina Nusantara Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 244007390. Video berikut ini merupakan video pembahasan UAS Kalkulus 3. Selamat menyaksikan. Soal UAS Kalkulus 3, paket 0, nomor 0. Paket 0 nomor 0 bagian A. Hitunglah integral lipat 2D dari X cos Y dA, D dibatasi Y sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 1. Langkah penyelesaian yang pertama itu adalah mengilustrasikan soal ke dalam bentuk gambar. Gambar berikut ini merupakan grafik X cos Y yang dibatasi oleh Y sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat, dan X sama dengan 1. Sehingga daerah yang diarsir itu adalah bagian yang sini. Kemudian, kita akan menyelesaikan permasalahan integral lipat 2 ini, yaitu integral lipat 2D dari X cos Y dA, dengan menggunakan persamaan f dxy sama dengan integral lipat 2D dari fxy dA. Pada persamaan ini diminta untuk menentukan batasannya, batasan integral. Batasan yang pertama itu adalah batasan X yang dapat kita lihat pada grafik, yaitu untuk X itu dari 0 sampai dengan 1, sehingga dapat ditulis 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1. Dan batasan yang kedua itu adalah batasan Y, yaitu dari 0 sampai dengan X kuadrat, sehingga dapat ditulis 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan X kuadrat. Nah, untuk fxy ini sudah terdapat pada soal, yaitu X cos Y dA. Selanjutnya kita akan masukkan ke persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahan integral, yaitu integral lipat 2D dari fxy dA sama dengan integral lipat 2D dari fxy-nya itu adalah X cos Y, sehingga tulis X cos Y dA sama dengan integral lipat 2, di mana integral yang pertama dengan batasan X yaitu 0 sampai dengan 1, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan 1. Kemudian integral dengan batasan yang kedua itu adalah batasan Y yaitu 0 sampai dengan X kuadrat, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan X kuadrat dari X cos Y dy dx. Jadi dA-nya ini sudah berubah menjadi dy dx, yaitu bergantung pada variabel yang terdapat pada persamaan. Sama dengan, kemudian kita selesaikan integral ini, dimulai dari integral dengan batasan 0 sampai dengan X kuadrat dari X cos Y dy, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan 1 dari integral X cos Y terhadap Y itu adalah X sin Y. X sin Y dengan batasan Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan X kuadrat dx sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 1. Kemudian kita gantikan posisi Y menjadi X kuadrat dan Y menjadi 0. Yang pertama itu adalah X sin Y nya kita ganti jadi X kuadrat dikurangi dengan X sin Y nya kita ganti menjadi 0 dx sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 1 dari X sin X kuadrat. Nah, sin 0 itu adalah 0 dikalikan X itu adalah 0, sehingga dikurangi 0 langsung saja ya, dx. Kemudian kita integralkan untuk selesaikan ini, sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 1 dari X sin X kuadrat dx itu adalah integral X sin X kuadrat terhadap X itu adalah min 1/2 cos X kuadrat dengan batasan X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan posisi X-nya menjadi 1 dan 0, sehingga dapat ditulis min 1/2 cos 1 dikuadratkan itu adalah 1 dikurangi dengan min 1/2 cos 0 dikuadratkan 0 sama dengan cos 0. Kemudian kita bisa tulis seperti ini, min 1/2 cos 1 dikurangi cos 0 itu adalah 1 dikalikan min 1/2 itu adalah min 1/2. Min 1/2 dikalikan negatif itu adalah plus 1/2, sehingga langsung ditulis saja plus 1/2.
Kemudian bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 1/2 dikurangi 1/2 cos 1. Sama dengan, bisa ditulis menjadi 1/2 kurung 1 dikurangi cos 1. Ini adalah hasil akhirnya. Sehingga hasil akhir dari integral lipat 2D dari X cos Y dA, yang dimana D-nya itu dibatasi oleh Y sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 1, hasil akhirnya itu adalah 1/2 dikurangi 1/2 cos 1, atau dapat ditulis 1/2 dikali 1 dikurangi cos 1. Paket 0 nomor 0 bagian B. Hitung integral lipat 3 dari 12x y kuadrat z pangkat 3 dv dengan G adalah balok yang didefinisikan oleh min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2, 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 3, 0 kurang sama dengan Z kurang sama dengan 2. Langkah penyelesaian yang pertama adalah mengilustrasikan soal ke dalam bentuk gambar yang bertujuan untuk mempermudah penyelesaian soal. Pada soal diminta untuk membuat sebuah balok, yaitu balok G, dalam koordinat kartesius dengan 3 batasan, yaitu batasan X, Y, dan Z. Berikut ini merupakan ilustrasi yang sesuai dengan soal, yaitu batasan X itu berada di antara min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2, batasan Y itu berada di antara 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 3, dan batasan Z berada di antara 0 kurang sama dengan Z kurang sama dengan 2. Langkah penyelesaian berikutnya itu adalah menyelesaikan integral lipat 3 dari 12x y kuadrat z pangkat 3 dengan menggunakan persamaan integral lipat dalam koordinat kartesius, yaitu integral lipat R dari fxyz dv sama dengan integral lipat 3R dari fxyz dz dy dx, yaitu dv-nya ini diubah menjadi dz dy dx mengikuti variabel yang terdapat pada persamaan. Nah, persamaan fxyz pada soal sudah diketahui, yaitu 12xy kuadrat z pangkat 3, sehingga dapat dituliskan menjadi integral lipat 3 R dari 12xy kuadrat z pangkat 3 dv. Nah, di sini terdapat 3 batasan, sehingga dapat dituliskan menjadi yang pertama, integral pertama dengan batasan x, yaitu min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2, sehingga ditulis integral dengan batasan antara min 1 sampai dengan 2. Kemudian integral yang kedua itu adalah dengan batasan Y, yaitu 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 3, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan 3. Dan integral yang ketiga itu adalah dengan batasan Z, yaitu 0 kurang sama dengan Z kurang sama dengan 2, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan 2 dari 12 x y kuadrat z pangkat 3 dz dy dx. Angka berikutnya itu adalah kita menyelesaikan integral-integral ini, dimulai dari integral dengan batasan 0 sampai dengan 2 dari 12x y kuadrat z pangkat 3 dx, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan min 1 sampai dengan 2 dari integral dengan batasan 0 sampai dengan 3 dari 12xy kuadrat z pangkat 3 diintegralkan terhadap z itu menjadi 3xy kuadrat z pangkat 4 dengan batasan x sama dengan 0, z sama dengan 0 dan z sama dengan sampai dengan z sama dengan 2 dy dx. Kemudian kita ganti z-nya itu menjadi 2 dan 0, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan min 1 sampai dengan 2 kali dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 3 dari 3xy kuadrat, z-nya kita ganti menjadi 2, 2 dipangkatkan 4 dikurangi 3xy kuadrat dengan batasan z-nya itu diubah menjadi 0, 0 dipangkatkan 4 dy dx sama dengan integral dengan batasan min 1 sampai dengan 2 kali integral dengan batasan 0 sampai dengan 3 dari 3xy kuadrat 2 pangkat 4 itu adalah 16, 16 dikalikan 3 itu adalah 48 xy kuadrat, kemudian 0 pangkat 4 itu adalah 0, 0 dikalikan 3xy kuadrat itu adalah 0, berarti dikurangi 0 dari dy dx. Kemudian kita selesaikan integral dengan batasan 0 sampai dengan 3 dari 48xy kuadrat dy.
yaitu integral dengan batasan min 1 sampai dengan 2 dari 48xy kuadrat diintegralkan terhadap y itu adalah 2, berarti 48/3, yaitu adalah 16x y pangkat 3 dengan batasan y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan 3 dx sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 2, kemudian kita ganti posisi y ini menjadi 3 dan 0, yaitu 16x, y-nya kita ganti menjadi 3, dipangkatkan 3, dikurangi dengan 16x, y-nya kita ganti menjadi 0, dipangkatkan 3, dx. Sama dengan integral dengan batasan min 1 sampai 2 dari 16x, 3 pangkat 3 itu adalah 9, 9 dikalikan 16 itu adalah 432x, dikurangi 16x 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 itu adalah 0. 0 dikalikan 16x itu adalah 0. Sehingga dikurangi 0. Langsung tulis saja dx. Nah, kemudian integral yang terakhir itu adalah integral dengan batasan min 1 sampai dengan 2 dari 432x dx. Kemudian kita tulis 432x diintegralkan terhadap x itu adalah 216 x kuadrat dengan batasan x sama dengan min 1 sampai dengan x sama dengan 2. Kemudian kita selesaikan di sini. Kemudian kita ganti posisi x ini menjadi 2 ataupun min 1. Yang pertama itu adalah 216, x kita ganti menjadi 2, yaitu 2 dipangkatkan 2, dikurangi dengan 216, x kita ganti menjadi min 1 dipangkatkan 2. Sama dengan 216 dikalikan 4 dikurangi dengan 216 dikalikan 1. Sama dengan 216 dikalikan 4 itu 864 dikurangi 216. 864 dikurangi 216 itu adalah 648. Betul. Ya, 648. Sehingga integral lipat 3 dari 12x y kuadrat z pangkat 3 dengan batasan min 1 kurang sama dengan x kurang sama dengan 2, 0 kurang sama dengan y kurang sama dengan 3, dan 0 kurang sama dengan z kurang sama dengan 2. Hasil akhirnya itu adalah 648. Soal UAS Kalkulus 3, paket 0 nomor 3. Paket 0 nomor 3. Hitung integral C dari xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy, di mana C adalah lintasan segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 2,2, 2,4. A. Menggunakan integral biasa. Angka penyelesaian yang pertama itu adalah mengilustrasikan soal ke dalam bentuk gambar. Gambar berikut ini merupakan gambar lintasan segitiga dalam suatu koordinat yang terbentuk dari titik 0,0, 2,2, 2,4 yang saling terhubung sehingga membentuk suatu segitiga. Persamaan y sama dengan x dan y sama dengan 2x merupakan persamaan garis yang terbentuk dengan rumus y dikurangin y1 per y2 dikurangin y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Persamaan y sama dengan x itu merupakan persamaan garis dari titik 0,0 ke 2,2. Berikut ini merupakan penyelesaiannya, yaitu y dikurangin y1-nya adalah 0 per y2-nya adalah 2 dikurangin y1-nya adalah 0 sama dengan x dikurangi x1-nya adalah 0 per x2 yaitu 2 dikurangi x1-nya adalah 0. Kemudian diselesaikan, y dikurangi 0 adalah y per 2 dikurangi 0 adalah 2 sama dengan x dikurangi 0 adalah x per 2 dikurangi 0 adalah 2. Sehingga dapat diselesaikan yaitu y sama dengan x. Dapatlah persamaan garis y sama dengan x pada garis antara titik 0,0 ke 2,2. Kemudian persamaan garis y sama dengan 2x merupakan persamaan garis antara titik 2,4 ke 0,0. Sehingga dapat dituliskan y dikurangin y1-nya itu adalah 4 per y2-nya itu adalah 0 dikurangin y1-nya adalah 4 sama dengan x dikurangi x1-nya adalah 2 per x2-nya itu adalah 0 dikurangi x1-nya itu adalah 2. Kemudian diselesaikan, y dikurangin 4 per min 4 sama dengan x dikurangi 2 per min 2. Kemudian kita kalikan silang sehingga dapatlah min 2y plus 8 sama dengan min 4x plus 8.
Kemudian dapat ditulis min 2y sama dengan min 4x, di mana y sama dengan 2x. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan integral garis, yaitu rumusnya adalah integral C dari fx y dA sama dengan integral dengan batasan A sampai dengan B dari FRT dot R aksen T dt, sama dengan integral dengan batasan A sampai dengan B dari fxt, yt dot R aksen T dt. Nah, pada permasalahan ini, pada gambar ini terdapat suatu lintasan segitiga dengan 3 garis. Garis pertama kita namakan C1. Sebentar. Kita namakan C1. Ini adalah garis kedua, kita namakan C2. Dan ini adalah garis ketiga, kita namakan C3. Yang pertama kita selesaikan C1 terlebih dahulu. Di mana C1 sama C1 itu merupakan garis yang menghubungkan dari titik 0,0 ke 2,2, sehingga dapat tulis garis dari titik 0,0 ke 2,2, sehingga persamaan garis pada C1 ini adalah Y sama dengan X, sehingga dapat ditulis C1 persamaan itu adalah Y sama dengan X. Nah, apabila kita misalkan X-nya itu adalah T, maka Y-nya juga akan T, karena X sama dengan Y. Y-nya itu juga T. Nah, batasannya itu adalah 0 sampai 2, dari mana? Dari titik 0 ini sampai dengan 2. Sehingga kita bisa buat batasannya itu adalah 0 kurang sama dengan T kurang sama dengan 2. Selanjutnya, kita sesuai dengan persamaan ini, kita sudah memiliki batasan. Kemudian kita akan mencari R aksen T. Sebelum kita dapatkan R aksen T, kita akan mencari RT-nya terlebih dahulu, yaitu RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Nah, sebelumnya sudah diketahui XT itu adalah T, TI ditambah YT-nya itu adalah T, TJ. Nah, ini adalah RT-nya. Kemudian baru kita turunkan atau kita diferensialkan, sehingga R aksen T sama dengan I ditambah J. Kemudian baru kita akan mencari fxt, yt-nya ini, yaitu dari fxy-nya sudah diketahui sebelumnya. Fxy-nya itu adalah xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy. Dapat dituliskan ulang menjadi xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy. Kemudian kita masukkan t-nya, yaitu adalah fxt, yt sama dengan apabila x ini kita ganti t dan y-nya juga akan kita ganti t sesuai dengan yang ini. Ya, dapat ditulis x itu adalah t, y-nya itu adalah t, kemudian dikuadratkan i ditambah 2, x-nya adalah t dikuadratkan, y-nya itu adalah t, j sama dengan t pangkat 3i ditambah 2 dikalikan t kuadrat dikalikan t itu adalah 2t pangkat 3j. Selanjutnya, kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Karena kita sudah mempunyai batasan, kita sudah punya RT, dan kita sudah mempunyai R aksen T. Kemudian kita masukkan ke persamaan tersebut, yaitu integral C dari fx, y dA sama dengan integral dengan batasan A-nya itu adalah 0, B-nya adalah 2, dari fx-nya, fxt, yt-nya itu adalah T pangkat 3i ditambah 2T pangkat 3J dot R aksen T. R aksen T-nya itu adalah I ditambah J. Kemudian jangan lupa DT sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 2. Kemudian ini kita lakukan perkalian dot, yaitu T yaitu sesama jenisnya ya, I sama I, J sama J. Kemudian T pangkat 3i dot I itu adalah T pangkat 3 karena I dot I 1. Kemudian ditambah 2T pangkat 3J dot J itu adalah 2T pangkat 3 dt. Selanjutnya sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 2 dari T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 3 itu adalah 3T pangkat 3 dt. Sama dengan, kemudian kita integralkan, integral dari 3T pangkat 3 terhadap T, yaitu adalah 3/4 T pangkat 4 dengan batasan T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2.
Kemudian kita masukkan, kita ganti T-nya menjadi 2 dan 0, yaitu 3/4. T-nya kita ganti jadi 2, dikali 2 dipangkatkan 4, dikurangi 3/4 dikali dengan 0 dipangkatkan 4. Sama dengan 3/4 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dikalikan 3/4 itu adalah 12. Kemudian 0 pangkat 4 itu adalah 0. 0 dikalikan 3/4 adalah 0. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 12. Ini untuk yang C1 atau garis dari titik 0,0 ke 2,2. Kemudian kita akan lanjutkan ke garis C2-nya. Sebentar, saya ganti kertas baru. Yaitu kita buat C2 itu merupakan, apabila kita lihat dari gambar, C2 itu merupakan garis yang menghubungkan antara titik 2,2 ke 2,4. Sehingga kita bisa tulis C2 merupakan garis dari titik 2,2 ke 2,4. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapat C2-nya itu. Nah, apabila kita lihat untuk C2 itu X-nya konstan. X itu 2. Tapi Y-nya yang berubah. Y-nya itu berubah dari 2 ke 4. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. C2 di mana XT-nya itu sama dengan 2. Karena C-nya konstan di 2. Sedangkan YT-nya yang berubah. Sehingga kita bisa buat Y-nya itu adalah T. Batasannya berapa? Batasannya itu adalah 2 kurang sama dengan T kurang sama dengan 4. Selanjutnya, langkah berikutnya itu adalah kita akan menentukan RT sesuai dengan persamaan. Kita akan menentukan R aksen T. R aksen T-nya. R aksen T-nya itu adalah RT sama dengan XTI ditambah YTJ. YTJ sama dengan XT-nya itu adalah 2 I ditambah YTJ. Y-nya itu adalah YT-nya itu adalah T. TJ. Kemudian kita turunkan. Sehingga R aksen T sama dengan 2I diturunkan itu adalah 0. Sehingga kita bisa tulis 0I ditambah TJ diturunkan itu adalah J. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari fxt, YT. Yaitu dapat dibuat dimana soal fx-nya itu, fxy-nya itu sama dengan xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy. Kemudian x-nya ini kita ganti menjadi 2 dan y akan kita ganti menjadi t, sehingga dapat ditulis 2 dikalikan t dikuadratkan i ditambah 2 dikalikan 2-nya x itu adalah 2 kemudian dikuadratkan y-nya itu adalah t dy sama dengan 2t kuadrat i ditambah 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 2 itu adalah 8, 8t dy. Maaf, ini bukan dy tapi j. Maaf. Ini adalah J. Nah, selanjutnya ini adalah F, X, T, Y, T. Setelah mendapatkan perubahan X-nya itu menjadi T, X-nya itu menjadi 2, dan Y-nya itu adalah T. Langkah berikutnya kita masukkan ke persamaan integral karena kita sudah punya batasan, kita sudah punya FRT-nya, dan kita sudah mempunyai R aksen T-nya, yaitu masukkan ke persamaan integral C dari fx y dA sama dengan integral dengan batasan A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 4. Jadi integral dengan batasan 2 menuju 4 atau integral dengan batasan 2 sampai dengan 4 dari fx tyt-nya itu adalah 2t kuadrat i ditambah 8t j dot R aksen T. R aksen T-nya itu adalah 0i ditambah j. Dapat kita buat 0i ditambah j. Kemudian kita lakukan perkalian dot. Maaf, di sini adalah dt karena akhirnya itu adalah t. Kemudian kita lakukan perkalian dot, yaitu integral dengan batasan 2 sampai dengan 4 dari 2t kuadrat i dot 0i itu adalah 0. Kemudian 8tj dot j itu adalah 8t. 8t dt. Selanjutnya kita integralkan 8t terhadap t, sehingga dapat ditulis integral 8t itu adalah 4t kuadrat
dengan batasan T sama dengan 2 sampai dengan T sama dengan 4. Kemudian kita ganti. T-nya itu menjadi 4 dan T-nya menjadi 2, yaitu 4 dikalikan 4 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 4 dikalikan 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu adalah 16. 16 dikalikan 4 itu adalah 64. Dikurangi 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kalikan 4 itu adalah 16. 64 dikurangi 16 adalah 48. Nah, ini merupakan integral fx y dA untuk garis C2 atau garis dari titik 2,2 menuju ke 2,4. Selanjutnya kita akan ke garis C3. C3 ini ya. Dimana garis C3-nya itu adalah garis, kita tulis ya. Garis C3-nya itu garis C3 itu merupakan garis dari titik 2,4 ke 0,0. Nah, sehingga dapat ditulis C3. Persamaan pada C3 itu adalah Y sama dengan 2X. Nah, sehingga ditulis Y sama dengan 2X. Apabila kita misalkan X-nya itu adalah T, maka Y-nya itu adalah 2T. Karena Y sama dengan 2X. Batasannya berapa? Batasannya itu adalah 2 kurang sama dengan T kurang sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batasan sudah kita punya. Sekarang kita akan menentukan R aksen T. R aksen T-nya itu adalah, kita cari RT-nya dulu, di mana RT itu adalah XTI ditambah YTJ. Nah, XT-nya itu adalah T, TI ditambah YT-nya itu adalah 2T. Nah, tulis 2TJ. Kemudian kita turunkan. Sehingga R aksen T sama dengan, diturunkan itu adalah I, ditambah 2T diturunkan itu adalah 2, sehingga 2J. Kemudian R aksen T-nya sudah dapat, kita akan mencari FRT atau FXT, YT. Sehingga ditulis di mana FXY-nya sudah diketahui pada soal, yaitu XY kuadrat DX ditambah 2X kuadrat Y DY. Kemudian kita bisa dapatkan FXT, YT sama dengan X-nya itu kita ganti menjadi T dan Y-nya kita ganti menjadi 2T. Sehingga dapat dituliskan X-nya itu adalah T, Y-nya itu adalah 2T, kemudian dikuadratkan I ditambah 2. X-nya itu adalah T, dikuadratkan dikali Y-nya itu adalah 2T, J. Sama dengan 2T pangkat 2 itu adalah 4T kuadrat. 4T dikali T itu adalah 4T pangkat 3, I. Ditambah 2T kuadrat dikali 2T itu adalah 4T pangkat 3, J. Selanjutnya, kita masukkan, kita sudah punya batasan, kita sudah punya FXT, YT, dan sudah mempunyai R aksen T. Kemudian kita masukkan ke persamaan integral tersebut. Integral garis yaitu integral C Fx Y dA sama dengan integral dengan batasannya itu adalah 2, 0 dari si Fx TYT nya ini, yaitu dari 4T pangkat 3I ditambah 4T pangkat 3J dot R aksen T. R aksen T nya itu apa? Yaitu adalah I ditambah 2J. I ditambah 2J sama dengan integral dengan batasan 2 sampai dengan 0 dari 4T. Jangan lupa ini DT. 4T pangkat 3I dot I itu adalah 4T pangkat 3 ditambah 4T pangkat 3J dot 2J itu adalah 8T pangkat 3 DT. Selanjutnya kita ini ada yang sama sehingga kita bisa jumlahkan integral dengan batasan 2 sampai dengan 0 dari 4T pangkat 3 ditambah 8T pangkat 3 itu adalah 12T pangkat 3 DT. Sama dengan kita integralkan 12T pangkat 3 diintegralkan terhadap T itu adalah 12/4 itu adalah 3 T pangkat 4 dengan batasan T sama dengan 2 sampai dengan T sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan, kita ganti T nya menjadi 0 dan 2 sehingga dapat ditulis 3 dikalikan 0 dipangkatkan 4
dikurangi 3 dikalikan 2 dipangkatkan 4 sama dengan 3 dikalikan 0 pangkat 4 itu adalah 0 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dikalikan 3 itu adalah 48. Sehingga 0 dikurangi 48 itu adalah min 48. Kemudian, min 48 ini merupakan integral garis C dari fxydA untuk garis C3. Nah, karena segitiga ini, lintasan segitiga ini memiliki 3 garis, yaitu garis C1, C2, dan C3. Dan ketiga garis ini kita sudah hitung. Selanjutnya, langkah berikutnya itu adalah kita akan menjumlahkan semua nilai yang sudah kita dapat tadi. Kita pindah sehingga dapat ditulis integral C dari fxydA sama dengan integral C dari xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy. Nah, kemudian sama dengan sigma dari integral C yang sudah kita hitung tadi, yaitu fcn ya, kita buat fxydA. Nah, yang pertama untuk C1 tadi kita dapat nilai 12, sehingga bisa kita tulis 12 untuk C1. Untuk C2 kita dapat 48, sehingga kita tulis ditambah 48. Dan untuk C3 kita dapat negatif 48, sehingga kita tulis dikurang 48. Hasil akhirnya adalah 12. Sehingga integral dari xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy dengan menggunakan integral biasa atau integral garis diperoleh hasil 12. Nah, kemudian kita akan membandingkannya dengan menggunakan teorema Green. Cat 0 nomor 3. Hitung integral C dari xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy, di mana C adalah lintasan segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 2,2, 2,4. B. Using Green Theorem atau menggunakan teorema Green. Langkah penyelesaian yang pertama adalah mengilustrasikan soal ke dalam bentuk gambar. Gambar berikut ini merupakan gambar lintasan segitiga dalam suatu koordinat yang terbentuk dari titik 0,0, 2,2, dan 2,4 yang saling terhubung sehingga membentuk lintasan segitiga. Persamaan Y sama dengan X dan persamaan Y sama dengan 2X merupakan persamaan yang terbentuk dengan persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Persamaan Y sama dengan X merupakan persamaan yang terbentuk antara titik 0,0 dan 2,2 sehingga langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Kemudian persamaan Y sama dengan 2X merupakan persamaan yang terbentuk antara titik 2,4 ke 0,0. Berikut ini merupakan langkah pengerjaan untuk Y sama dengan 2X. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan teorema Green, yaitu integral C dari Pxy dx ditambah Qxy dy sama dengan integral lipat 2R dari do Q per do X dikurangi do P per do Y dA. Batasan untuk X dan Y, apabila kita lihat dari gambar, untuk X itu memiliki batasan antara 0 sampai dengan 2, sehingga dapat ditulis 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Sedangkan batasan untuk Y itu adalah X sampai dengan 2X, sehingga dapat ditulis X kurang sama dengan Y kurang sama dengan 2X. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang awal, yaitu integral C dari Pxy dx ditambah Qxy dy sama dengan integral lipat 2R dari do per do X dari Q-nya itu adalah 2X kuadrat Y, sehingga dapat tulis 2X kuadrat Y dikurangi do per do Y dikali P. P-nya itu adalah XY kuadrat, sehingga do per do Y dari XY kuadrat dA. Sehingga langsung kita selesaikan sama dengan integral lipat 2R dari turunan 2x kuadrat y terhadap x itu adalah 4xy. Turunan dari xy kuadrat terhadap y itu adalah 2xy, sehingga dikurangi 2xy dA. Sama dengan integral lipat 2r dari 4xy dikurangi 2xy itu adalah 2xy dA. Kemudian kita masukkan batasan ini ke dalam integral. Batasan yang pertama itu adalah batasan X, yaitu 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Sehingga dapat ditulis
integral dengan batasan 0 sampai dengan 2. Kemudian integral yang kedua itu adalah integral dengan batasan y, yaitu x kurang sama dengan y kurang sama dengan 2x, sehingga dapat ditulis integral dengan batasan x sampai dengan 2x dari 2xy. Kemudian dA-nya ini kita ubah menjadi dy dx. dy dx ini mengikuti variabel yang terdapat di dalam soal, yaitu variabel xy. Kemudian kita selesaikan integral yang pertama itu adalah integral dengan batasan x sampai dengan 2x dari 2xy dy, yaitu dapat ditulis integral dengan batasan 0 sampai dengan 2 dari 2xy apabila diintegralkan terhadap y itu adalah xy kuadrat dengan batasan x sama dengan y sama dengan x sampai dengan y sama dengan 2x dx. Jangan lupa ditulis sama dengan integral dengan batasan 0 sampai 2 dari, kemudian kita masukkan y ini kita ganti menjadi 2x dan x, sehingga dapat ditulis x dikali y-nya kita ganti jadi 2x, yaitu 2x dikuadratkan dikurangi x, y-nya kita ganti jadi x, yaitu x dikuadratkan dx, sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 2 dari 2x ini kita kuadratkan itu adalah 4x kuadrat dikalikan x itu adalah 4x pangkat 3, kemudian x kuadrat x dikuadratkan itu adalah x kuadrat dikalikan x itu adalah x pangkat 3, sehingga dikurang dengan x pangkat 3 dx, sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan 2, 4x pangkat 3 dikurangi dengan x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 3 dari 3x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan, yaitu menjadi 3x pangkat 3 diintegralkan terhadap x itu menjadi 3/4 x pangkat 4 dengan batasan x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Kemudian kita gantikan posisi x menjadi 2 dan x menjadi 0. Yang pertama itu adalah 3/4, x-nya kita ganti jadi 2 kali 2 pangkat 4 dikurangi dengan 3/4 dikali x-nya kita ganti jadi 0 dikalikan 4, sama dengan 3/4 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dikalikan 3/4, 12. Kemudian dikurangi 3/4 dikalikan 0 pangkat 4. 0 pangkat 4 itu adalah 0, dikalikan 3/4 adalah 0. Sehingga 12 dikurangi 0 adalah 12, dan hasil akhirnya adalah 12. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil yang diperoleh dengan menggunakan integral biasa maupun dengan Green Theorem terhadap integral c dari xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y dy, di mana c adalah lintasan segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 2,2, dan 2,4, hasilnya sama, yaitu 12. Sekian pembahasan UAS Kalkulus 3, semoga bermanfaat. Terima kasih.